Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Subhan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang kami buat, yaitu dengan judul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar akidah akhlak pada siswa kelas 8D MTS Miftahus Sa'adah. Mudah-mudahan dari presentasi yang kami buat ini, kami bisa buat dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan pencerahan. Dari isi konten yang kami buat, kami tidak jauh dari sistematika penulisan proposal yang meliputi pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Adapun pendahuluan itu meliputi dari latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kemudian manfaat penelitian. Nah, sebagai latar belakang dari proposal yang kami buat, yang pertama yaitu terkait dengan masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dalam secara daring, secara otomatis, kegiatan tatap muka secara langsung dengan siswa tidaklah terjadi, lebih banyak semuanya menggunakan secara jaringan, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian yang kedua, metode yang dipakai oleh guru kurang memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Sehingga di sini akan menyebabkan banyak siswa dari kelas 8D kurang memahami dan menguasai materi khususnya pada materi akidah akhlak. Melihat dari beberapa latar belakang di atas, yang memang perlu dilakukan metode ataupun strategi baru agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan. Dengan terjadinya kejenuhan, maka akan menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebagai identifikasi masalah, yang pertama, kurangnya keaktifan siswa terhadap materi. Ini bisa diakibatkan karena memang jarangnya bertemu dengan guru sehingga konsentrasi anak itu kurang. Dan kemudian karena memang juga saya tidak ketemu tatap muka secara langsung, secara otomatis pembahasan pun akan mengalami satu keterbatasan. Yang kedua, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Guru akan memberikan materi seoptimal mungkin, baik itu materi esensial maupun non esensial. Setidaknya setiap materi itu akan disampaikan secara maksimal oleh guru. Dan yang ketiga, peserta didik kurang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan guru. Hal ini sudah diakibatkan karena posisi yang cukup jauh, kondisi sinyal, kondisi jaringan, perhatian, dan kejujuran dari siswa itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dan kemudian selanjutnya, media pembelajaran yang kurang interaktif. Guru banyak menggunakan metode-metode lama, sehingga disinilah perlu dilakukan yang namanya strategi-strategi baru. Kemudian analisis masalah. Siswa kurang perhatian bisa diakibatkan karena satu kurangnya motivasi guru dalam melalui materi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan, tapi banyak monoton. Kemudian yang kedua, kurangnya kesempatan untuk belajar sebelum memulai pembelajaran, karena kurangnya sumber, sehingga menjadikan kurangnya kesempatan belajar bagi anak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang jawaban dari soal yang diberikan. Yang keempat, kurangnya pengadaan media yang menarik dan interaktif. Dan kemudian rumusan masalah berdasarkan analisis masalah di atas, menulis untuk mendefinisikan, peneliti mendefinisikan, yakni apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8D, pada khususnya di MTS Miftahus Sa'adah. Sebagai tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8D khususnya, harapannya nanti bisa dikembangkan untuk kelas-kelas yang lain, khususnya di MTS Miftahus Sa'adah Kota Semarang. Dan kemudian manfaat penelitian yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa di MTS Miftahus Sa'adah Kota Semarang menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Dan yang kedua, meningkatkan mutu dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. Sebagai landasan teori yang meliputi yaitu kajian pustaka dan hipotesis. Terkait dengan kajian pustaka, yaitu yang pertama terkait dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas bisa dipahami suatu perencanaan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dikumpulkan dan terjadi di sebuah kelas secara bersama. Ya, di sini memang akan melakukan beberapa treatment agar terjadi satu analisis terkait dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kedua, model flip classroom, yaitu membalik aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran yang biasa diselesaikan di kelas, sekarang bisa diselesaikan di rumah. Begitu juga dengan sebaliknya, aktivitas yang di kelas bisa dilaksanakan di rumah. Sehingga memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Yang selanjutnya yaitu discovery learning, suatu prosedur mengajar yang mementingkan pelajaran, perseorangan, manipulasi, dan lain-lain. Percobaan sebelum sampai kepada generalisasi. Ya, hasil belajar yaitu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dan untuk selanjutnya hipotesis, berdasarkan kajian teori di atas, dapatkan hipotesis bagi berikut, yaitu penerapan model discovery learning akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar agenda akhlak pada siswa kelas 8D di MTs Miftahul-Saadah Kota Semarang. Metodologi penelitian meliputi ada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, deskripsi per siklus, instrumen penelitian, analisis penelitian, indikator keberhasilan. Nah, untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 8D, MTs Miftahul-Saadah Kota Semarang yang berjumlah 25 siswa. Dan kemudian tempat dan waktu untuk kelas 8D Miftahul-Saadah yaitu di saat pembelajaran akidah akhlak kelas 8D minggu ke-1. Minggu ke-1 pada bulan Agustus. Dan kemudian deskripsi siklus yaitu nanti akan dilakukan setidaknya ada 2 siklus. Siklus pertama adalah siklus tanpa treatment, dan di sini nanti akan dilakukan yang namanya tes formatif. Kegiatan pelajaran yang dilaksanakan secara biasa dan selanjutnya akan dilakukan yang namanya tes formatif sebagai tes penelitian. Yang kemudian di siklus yang kedua dilakukan treatment. Pada treatment ini menggunakan treatment discovery learning, dilanjutkan dengan mengerjakan tes formatif sebagai post test. Jika dengan 1-2 siklus ini sudah sekiranya cukup, maka penelitian dengan kelas akan dihentikan. Akan tapi jika memang belum mengalami titik keberhasilan, maka dilanjutkan pada siklus yang ketiga. Instrumen penelitian yaitu meliputi ada pre-test dan post-test. Kemudian ada observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran tadi di saat pembelajaran. Di sini memang kami membutuhkan kolaborator yang kami lakukan yaitu dengan guru mata pelajaran yang serumpun, yaitu bisa untuk guru kami gunakan adalah guru Al-Quran Al-Hadis. Kemudian untuk wawancara yaitu untuk menelusuri dan menggali pemahaman peserta didik dan belajar melalui metode discovery learning. Dan dokumentasi yang kami lakukan dengan tujuan bahwa kami telah melakukan penelitian. Catatan di lapangan yaitu ada catatan yang dibuat saat observasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan memang nanti akan tercatat, ada beberapa satu sisi positif untuk sisi negatifnya, beberapa kendala-kendala yang akan ditulis di dalam buku catatan lapangan. Kemudian teknik analisis data yaitu yang pertama akan dilakukan yang namanya reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian ada kategorisasi, upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Kemudian selanjutnya ada sintesisasi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
Dan selanjutnya adalah penyusunan hipotesis kerja, yaitu menyusun teori substansif, yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data. Nah, kemudian indikator dari keberhasilan ini adalah indikator proses yang ditetapkan dalam melihat ini adalah jika ketuntasan belajar peserta didik terhadap materi mencapai 75%. Dan peserta didik yang mendapatkan 75 setidak-tidaknya adalah 75% dari jumlah seluruh peserta didik. Apa demikian? Karena KKM yang ditetapkan oleh madrasah adalah 75. Sehingga bisa dikatakan untuk nah, kemudian kami lanjutkan dalam satu proses ini akhirnya mohon maaf karena tadi terjadi satu kendala terkait dengan posisi jaringan. Memang daerah kami mengalami sedikit kendala jaringan ya. Terkait dengan indikator keberhasilan yaitu terkait dengan KKM yang kami tetapkan adalah 75. Sehingga setidaknya ada 75% siswa dari 25 anak ini mendapatkan nilai setidaknya adalah 75. Dan untuk selanjutnya tahapan penelitian yaitu ada tahapan pendahuluan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada saat pendahuluan ini kita akan melakukan dialog dengan kepala sekolah, guru, melakukan sumber data, sumber penelitian, dan juga melakukan pretest. Tujuannya adalah merencanakan betul terkait dengan perencanaan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pelaksanaan, melakukan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Memang saya berusaha untuk maksimalkan betul terkait dengan proses penelitian ini. Kemudian pengamatan, yaitu pengamatan ini melakukan pengamatan terkait dengan jalannya penelitian agar tercapai terkait dengan hasil yang cukup valid. Nah, kemudian refleksi yaitu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Nah, sekian terima kasih dari proposal yang telah kami buat. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan sehingga kami butuh masukan, kami butuh bimbingan agar dari proposal pendidikan kelas ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.